Bapak dan Ibu sekalian. Ya, selamat pagi juga pada Pak Zain sebagai pejabat Direktur Siameo Rekpon yang sudah membuka acara pada hari ini, dan tentu saja kepada Prof. Arita Marini yang sudah kesekian kalinya ya Prof menjadi narasumber pada workshop penyusunan manuskrip bagi guru yang khususnya manuskrip mengenai tindakan kelas, penelitian tindakan kelas ya, yang selama ini sudah beberapa kalinya diselenggarakan oleh Siameo Rekpon. Prof, mungkin bisa di-share CV Prof. Arita? Nggak usah lah Bu Ida. Prof. Arita ini sudah sangat terkenal ya, nggak perlu diperkenalkan lagi. Beliau adalah profesor dari Universitas Negeri Jakarta dan tentu saja juga saat ini menjabat sebagai koordinator kerjasama dan pengembangan pasca sarjana di UNJ dengan begitu banyak pengalaman ya dalam mempublikasikan artikel di jurnal internasional. Ya, dan pada hari ini kita sangat beruntung bahwa Prof. Arita berkenan untuk membagikan pengalaman beliau ya dalam menulis publikasi khususnya mengenai penelitian tindakan kelas. Saya persilahkan kepada Prof. Arita untuk bisa memulai sampaikan materinya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Dr. Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat PLT ya, direktur dari Siameo Rekpon dan moderator Dr. Indah Widya Hening dan para partisipan atau peserta dari workshop ya, workshop hari ini yaitu workshop penulisan manuskrip tanggal 27 Juni 2023 dari Siameo Rekpon untuk para guru ya. Ya, baik, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin nih kita bisa berkumpul bersama dalam rangka workshop Siameo Rekpon yang selalu ya secara berkala mengupdate kompetensi guru terkait dengan publikasi gitu ya, dan ini sangat baik sekali gitu ya sehingga kompetensi guru itu bisa meningkat terus secara berkelanjutan. Di mana kita tahu bahwa setiap guru itu perlu mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya yang mengatakan bahwa kompetensi guru perlu dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, kemudian bertahap, berkelanjutan dalam rangka meningkatkan profesionalitasnya, gitu ya. Dan Siameo Rekpon ini sangat mendukung program pemerintah ini ya, di mana PKB ini harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya, dan merupakan pembaruan secara sadar akan pengetahuan dan peningkatan kompetensi guru sepanjang dia bekerja ya, sepanjang kehidupan kerjanya. Jadi ini dalam rangka untuk mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, sejahtera, sehingga guru bisa selalu ikut ambil bagian secara aktif untuk membentuk insan Indonesia yang bertakwa, unggul dalam iptek, memiliki jiwa estetis, budi pekerti luhur, dan berkepribadian. Nah, di mana kita tahu pengembangan keprofesian berkelanjutan ini salah satunya adalah publikasi ilmiah yang termasuk dalam program Siameo Rekpon hari ini, yaitu workshop terkait dengan publikasi ilmiah para guru ya, di mana kita tahu bahwa publikasi ilmiah ini merupakan dari pengembangan profesi guru yang mempublikasi penelitian atau gagasan inovatif. Nah, ini juga akan berkaitan dengan peningkatan karir atau peningkatan posisi. Nah, di mana guru harus membuat laporan hasil penelitian yang dilakukan di bidang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah termasuk di kelas sesuai dengan tugas pokok utamanya gitu ya. Nah,
untuk mempublikasikan ini guru harus mencari jurnal yang sesuai. Jadi agar misalnya artikel Bapak Ibu itu diterima, artinya mencari ruang lingkup yang sesuai dengan artikel Bapak Ibu. Itu aja sebenarnya, tidak sulit gitu ya. Asal dia sesuai dengan lingkupnya, maka biasanya itu diterima. Nah, ini tadi saya mendengar sudah dikatakan oleh PLT Direktur Syamil-Rekon bahwa publikasinya harus jurnal nasional terakreditasi. Nah, kalau jurnal nasional terakreditasi artinya itu harus terakreditasi SINTA, gitu ya. Kita ada yang namanya Science and Technology Index, ini ada website dari Kemdikbud yang merupakan portal, gitu ya, portal tentang pengukuran kinerja IPTEK yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, autor, kinerja jurnal, dan kinerja institusi IPTEK. Nah, di dalam SINTA ini juga ada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi secara nasional, ya. Ada SINTA mulai dari SINTA 1, SINTA 2, sampai SINTA 6. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harus mempublikasikan penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi, maka website inilah yang akan menjadi tujuan Bapak Ibu untuk mencari jurnalnya. Nah, di mana link SINTA itu kita lihat di sini sinta.kemdikbud.go.id. Jadi di sini bisa terlihat ini ada home, about, authors, subject, affiliation, sources ya. Jadi kita fokus ke sources, di mana di sources ini Bapak Ibu bisa klik jurnal gitu ya, klik jurnal, maka di sini ada SINTA 1 sampai SINTA 6. Di sini ada SINTA 1 berarti rankingnya paling tinggi ya Bapak Ibu. Dan ini sangat sulit ditembus gitu. Sama sulitnya dengan menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi gitu ya. Bahkan juga ada jurnal SINTA 1 dan 2 yang sudah terindeks Scopus atau yang sudah bersifat internasional bereputasi juga. Kemudian di SINTA 2 ini juga sama sulitnya, di mana SINTA 2 ini termasuk juga jurnal nasional terakreditasi yang ranking 2 ya. Berarti ini masih tinggi juga dan ini sangat sulit juga. Dan juga ada beberapa SINTA 2 yang sudah terindeks Scopus. Nah, ini ya SINTA 3, di SINTA 3 pun juga sudah ada yang terindeks Scopus, yaitu yang termasuk dalam jurnal internasional bereputasi. Nah, ini bisa dicari di sini, tinggal search aja Bapak Ibu maunya jurnal apa gitu ya. Kemudian jurnal SINTA 4 ini nggak terlalu sulit. Jurnal SINTA 3 juga nggak terlalu sulit. Ini bisa jadi tujuan Bapak Ibu untuk menerbitkan artikel di jurnal SINTA 3, jurnal SINTA 4, dan jurnal SINTA 5, serta jurnal SINTA 6. Ini semuanya termasuk jurnal nasional terakreditasi ya Bapak Ibu. Tetapi jurnalnya tidak terlalu sulit untuk ditembus. Biasanya kalau metodologi penelitiannya itu adalah penelitian tindakan kelas, itu masuknya itu mulai jurnal SINTA 3 ya. Tapi sebenarnya sih bisa saja mungkin jurnal SINTA 2, tetapi penulisan artikelnya itu harus sekompleks mungkin gitu ya. Karena kalau nggak kompleks dikatakan PTK itu sebagai metodologi penelitian yang terlalu sederhana gitu ya. Karena saya pernah punya pengalaman itu gitu ya. Karena kalau menerbitkan artikel yang metodenya itu adalah PTK, itu sulit untuk tembus ke SINTA 1 dan 2. Tapi mungkin SINTA 3 dan sampai SINTA 6 ini tidak ada kesulitan sama sekali ya Bapak Ibu. Ini juga ada beberapa jurnal terkait dengan PGSD yang masuk SINTA. Nah, ini bisa juga menerbitkan jurnal artikel yang dengan metode penelitian PTK, seperti mimbar PGSD, Undiksa, tapi ini SINTA 2, ini agak sulit. Kalau PTK biasanya nggak diterima gitu ya, dia biasanya masuknya R&D. Nah, lebih baik yang kita cari yang SINTA 3 aja. Seperti di sini, Elementary School Journal, PGSD, FIP, Unimed. Nah, ini termasuk SINTA 3 dan ini tidak terlalu sulit untuk tembus. Kemudian jurnal ilmiah ilmu kependidikan, ini juga tidak terlalu sulit. Kemudian jurnal ilmiah PGSD, ini SINTA 4 bahkan, ini juga nggak terlalu sulit dan ini bisa masuk ini
yang namanya PTK ya, artikel PTK. Kemudian jurnal PGSD, jurnal ilmiah pendidikan guru sekolah dasar dari Universitas Bengkulu, ini juga tidak terlalu sulit, itu masuk Sinta 4 soalnya. Nah, kemudian ini ada School Education Journal PGSD FIB Unimed, ini juga tidak terlalu sulit. Ini untuk PGSD, tapi kalau saya kebetulan nyarinya PGSD ya Bapak Ibu, nanti kalau yang tingkatan sekolah yang lain bisa dicari sendiri. Ini gampang, tinggal search aja Bapak Ibu maunya jurnal apa, itu akan keluar. Nah, kemudian ini juga ada nih, jurnal Handayani PGSD FIB Unimed, ini Sinta 5, jurnal ilmiah PGSD STKIP Subang Sinta 5, dan jurnal IKPGSD ini juga masuk dalam Sinta 5. Ini juga ada lagi jurnal Handayani, jurnal ini udah ya tadi ya. Ini jurnal PTK dan pendidikan. Nah, ini masuk nih jurnal PTK. Jadi dia lebih menjurus ke penelitian tindakan kelas. Ini bisa untuk seluruh jenjang sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Yang penting dia PTK, gitu ya. Nah, ini jurnal PTK dan pendidikan ini termasuk Sinta 4. Nah, ini masih bisa nih masuk dalam kriteria luaran dari penelitian CME-Rekfon ya, yaitu di Jurnal Nasional Terakreditasi. Nah, ini impact faktornya 3,22. Nah, kemudian yang bawah ini lebih mudah karena impact faktornya 2,13 ya, lebih rendah. Tapi ini masih termasuk Sinta 5. Jadi ini PTK Jurnal Tindakan Kelas ini bisa juga digunakan sebagai sasaran untuk publikasi ilmiah dari luaran penelitian Bapak Ibu. Nah, ini udah juga ya. Nah, kalau yang ini bukan penelitian jurnal nasional terakreditasi ya. Tapi kalau ini nggak bisa masuk dalam kriteria luarannya harus nasional terakreditasi, maka ini tidak bisa. Ini hanya jurnal nasional saja. Tapi ini bisa dikatakan terakreditasi, tapi hanya terakreditasi terindeks Garuda. Kalau yang tadi kan terindeks Sinta ya. Kalau yang tergantung dari CME-Rekfon, yang dikatakan jurnal nasional terakreditasi itu apakah harus terindeks Sinta atau bisa juga terindeks Garuda gitu ya. Karena Garuda itu juga indeks dari Kemdikbud juga. Nah, kalau yang ini hanya terindeks Google Scholar saja. Tapi ini jurnal penelitian tindakan. Tapi ini kelihatannya tidak bisa kalau lihat dari tadi ya penjelasan dari direktur bahwa harus nasional terakreditasi. Kalau nasional terakreditasi kan bisa Sinta, bisa Garuda. Ini juga jurnal inovasi penelitian tindakan kelas dan sekolah, tapi ini bisa dikatakan nasional terakreditasi, tapi terakreditasinya terindeks Garuda. Kemudian ini jurnal penelitian tindakan, nah ini baru Google Scholar. Nah kemudian yang ini juga, ini sebenarnya pernah terindeks Sinta, tapi mungkin sekarang udah nggak terindeks lagi ya Bapak Ibu. Kemudian ini jurnal penelitian tindakan kelas, tapi hanya jurnal terindeks Google Scholar. Yang ini juga penelitian, sebenarnya jurnal penelitian tindakan kelas itu banyak ya, tapi terkait dengan jurnal nasional terakreditasinya itu hanya sedikit. Ya, ini juga dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Baik. Sekarang kita lihat seperti apa sih artikel yang harus kita buat agar bisa mudah dipublikasi. Yang pertama itu adalah original ya, harus asli gitu ya. Makin asli itu bukan berarti benar-benar nggak pernah diterbitkan, nggak juga sih. Tapi dilihat perbedaan dari artikel sejenis yang sudah ada gitu ya. Perbedaan artikel Bapak Ibu tuh ada di mana gitu. Itu namanya keaslian. Jadi ada kebaruannya gitu ya, kebaruan dari penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan penelitian sejenis. Kemutakhiran ya itu up to date. Up to date itu ya itu tadi adanya novelty atau kebaruan yang selama ini dilakukan oleh penelitian sejenis itu seperti ini. Nah, yang saya lakukan itu ada bedanya, yaitu di bagian mana. Itu ya seperti itu. Kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini juga ada tergantung dari ruang lingkup jurnal.
Ya, jadi kalau kita mau memasukkan jurnal, kita lihat dulu ruang lingkupnya. Kayak tadi, kayak kalau jurnalnya itu untuk penelitian tindakan kelas, kita masukkan ke situ, nah itu bagus, berarti kesesuaian dengan ruang lingkup jurnal. Kemudian manfaat. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini di artikel itu dijelaskan manfaatnya atau pentingnya penelitian itu dilakukan. Jadi ini menunjukkan bahwa penelitian yang Bapak Ibu lakukan itu sangat bermanfaat gitu ya. Nah, keaslian ini belum pernah dipublikasi di jurnal manapun ya. Artinya itu ada perbedaan lah. Kalau ada penelitian sejenis tapi ada perbedaannya dengan penelitian yang sudah ada. Nah, itu juga menunjukkan ada novelty atau kebaruan. Nah, artikelnya bebas dari falsifikasi, tidak manipulasi data gitu ya, bebas dari plagiarisme. Jadi kalau diukur sama Turnitin itu di bawah 10% gitu ya, itu yang baik gitu. Kemudian artikel bebas dari fabrikasi, yaitu datanya itu tidak dibuat-buat ya Bapak Ibu, tapi sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian di sini kemutahiran artinya yang lagi ngetren gitu ya. Jadi artikel Bapak Ibu dibuatlah sesuai dengan tren yang ada. Misalnya sekarang tren yang ada profil pelajar Pancasila. Misalnya artikel Bapak Ibu terkait dengan pendidikan karakter. Kan Bapak Ibu bisa kaitkan dengan profil pelajar Pancasila sehingga Bapak Ibu artikelnya bisa diterima gitu ya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan ICT, Bapak Ibu bisa kaitkan dengan digitalisasi sekolah dasar yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar. Nah, jadi Bapak Ibu harus pintar mengemas artikel ini sehingga dia sesuai dengan tren yang sedang terjadi saat ini gitu. Sehingga dengan Bapak Ibu memasukkan mungkin profil pelajar Pancasila atau implementasi kebijakan Merdeka Belajar itu menjadi nilai plus ya bagi artikel Bapak Ibu sehingga bisa diterima. Nah, kemudian ruang lingkup. Nah, isi artikel ini minimal ini harus sama atau bahkan lebih luas dan lebih dalam dibandingkan artikel sejenis yang sudah terbit. Jadi gitu. Kalau misalnya artikel yang sejenis terkait dengan mungkin ada contextual teaching and learning, ada beberapa tahapan. Nah, Bapak Ibu di tahapan yang mana mungkin ada tambahan tahapan gitu yang berbeda dengan tahapan yang sudah dilakukan oleh penelitian contextual teaching and learning seperti itu. Atau mungkin kalau pendidikan karakter, Bapak Ibu melakukan pendidikan karakter, menulisnya tidak hanya pendidikan karakter biasa, tetapi dikaitkan dengan ketercapaian profil pelajar Pancasila tadi. Nah, itu bisa juga merupakan nilai plus dari artikel Bapak Ibu sehingga bisa diterima di jurnal tersebut. Nah, kemudian manfaat. Nah, hasil artikel ini harus menjelaskan juga manfaat yang diberikan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Ya, manfaat ini sangat besar bagi guru di sekolah dasar yang seperti apa. Nah, itu yang harus dijelaskan di dalam baik di dalam abstrak pendahuluan, terutama pendahuluan ya, kontribusi penelitian yang unik gitu. Kontribusi unik atau kontribusi yang khas yang tidak dimiliki oleh peneliti lainnya gitu ya, penelitian lainnya, tapi dimiliki oleh penelitian Bapak Ibu yang bisa diberikan oleh penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Itu juga yang Bapak Ibu harus kemukakan di dalam kesimpulan nanti gitu. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini mungkin yang biasanya terkait dengan ini, tapi kalau yang sekarang kaitkan dengan isu-isu mutakhir gitu ya Bapak Ibu, sehingga penelitian Bapak Ibu ini up to date dan bisa peluangnya besar lah untuk diterbitkan. Nah, kemudian butir telaah dari judul artikel ini, apakah judul artikel ini bisa mencerminkan isi artikel? Jadi ya kalau kita baca judul Bapak Ibu, walaupun judulnya nggak boleh panjang-panjang ya biasanya tergantung dari jurnal. Apakah dia mensyaratkan judul artikel itu maksimal berapa kata. Nah, itu dengan membaca judul Bapak Ibu itu sudah seksi gitu ya. Sudah seksi, sudah menarik, sudah mutakhir sesuai dengan tren yang ada pada saat ini dan menggambarkan isi artikel Bapak Ibu. Kemudian
judul artikel kalau ini judul PTK harus menggambarkan variabel atau konsep yang dicakup dalam artikel. Itu kalau untuk PTK. Karena kalau PTK itu dari judul bisa ketahuan mana variabel yang menjadi fokus dan mana tindakan yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mencapai efektivitas dari variabel fokus itu. Nah, kemudian selanjutnya, apakah artikel dengan judul atau isi yang sama pernah diterbitkan di jurnal yang lain, gitu ya? Nah, ini kalau pernah diterbitkan di jurnal yang lain, Bapak Ibu cari judul yang kira-kira berbeda dengan penelitian sejenis, tetapi tetap seksi, gitu, dikaitkan dengan kebijakan yang ada saat ini, gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin sebenarnya judulnya sama, tetapi Bapak Ibu mengkaitkan misalnya project based learning, Bapak Ibu kaitkan dengan ini implementasi kebijakan Merdeka Belajar di sekolah dasar. Misalnya Bapak Ibu mungkin meneliti tentang peningkatan motivasi belajar melalui augmented reality atau melalui stop motion animation. Mungkin penelitian yang sejenis itu sudah ada. Tapi Bapak Ibu mengkaitkan dengan digitalisasi sekolah dasar sebagai penerapan dari implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Nah, itu kan berarti kan ada perbedaannya. Nah, karena Bapak Ibu kaitkan dengan itu, maka mungkin dianggap artikel Bapak Ibu itu berbeda dengan artikel sejenis, gitu ya. Nah, kemudian judul artikel juga harus memberi gambaran tentang persoalan yang diteliti. Jadi, persoalan yang diteliti itu apa? Tergambar dalam judul. Misalnya, peningkatan minat belajar siswa atau peningkatan sikap positif siswa terhadap pembelajaran matematika, gitu ya. Melalui apa? Misalnya melalui project based learning atau melalui pendekatan open ended, gitu ya. Jadi itu kan kelihatan, oh Bapak Ibu menggunakan pendekatan open-ended. Kemudian atau Bapak Ibu ingin meningkatkan minat belajar siswanya. Kemudian ditambahin juga di kelas berapa dan SD mana. Tapi kalau kalau di judul artikel biasanya tidak perlu disebutkan SD-nya karena itu panjang ya. Itu biasanya nanti adanya di dalam artikelnya. Nah, kemudian apakah judul artikel memuat variabel dan hubungan antar variabel terkait? Nah, ini harus kalau judul PTK itu memuat variabel, misalnya variabel fokusnya untuk peningkatan minat belajar. Nah, berarti kan itu variabel fokusnya adalah minat belajar. Nah, kemudian hubungannya apa? Misalnya melalui penggunaan pendekatan open-ended itu bisa meningkatkan minat belajar siswa kelas berapa. Jadi itu kelihatan hubungan antar variabelnya bahwa treatment ini bisa meningkatkan variabel fokusnya, gitu ya. Apakah penggunaan misalnya penggunaan realistic mathematics education misalnya untuk meningkatkan keterampilan penalaran matematika siswa kelas 5 SD misalnya, itu kan kelihatan ya. Jadi dia menggunakan realistic mathematics education untuk meningkatkan keterampilan penalaran matematikanya. Nah, itu kan berarti kan jadi perlu juga bahwa di dalam penelitian ini pasti yang bermasalah adalah penalaran matematika siswa di kelas tersebut. Gitu. Karena kan yang namanya kesimpulan dari PTK ini tidak bisa digeneralisasikan. Jadi dia hanya berlaku untuk kelas Bapak Ibu. Nah, ini untuk membuat judul artikel agar bisa diterima oleh penerbit itu biasanya harus memiliki daya tarik ya. Daya tarik dengan membaca judul Bapak Ibu misalnya penerapan penerapan model project based learning untuk meningkatkan meningkatkan hasil belajar matematika melalui dalam upaya perwujudan profil pelajar Pancasila misalnya gitu. Itu kan ada daya tarik ya. Kenapa? Karena kan profil pelajar Pancasila itu sekarang lagi seksi, lagi dicari-cari orang gitu ya. Nanti sitasi dari jurnal itu juga akan tinggi kalau artikelnya itu bersifat mutakhir gitu ya.
Nah, judul artikel juga bersifat provokatif. Misalnya kalau tadi hanya menggunakan stop motion animation untuk meningkatkan minat belajar, tapi ditambahkan di dalam era digitalisasi sekolah dasar, atau ditambahkan apa di dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Jadi adalah yang ditambahkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini, gitu ya. Nah, butir telah abstrak, nah ini kan ditulis secara padat, menampilkan isu-isu pokok atau masalah penelitian dan alternatif pemecahannya, dan memuat metode atau pendekatan yang digunakan, ada simpulan penelitian, dan juga ada kontribusi unik dari penelitian ini sebenarnya ngapain sih, gitu ya. Sehingga dari abstrak itu udah kelihatan, oh ini bermanfaat banget nih penelitian ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian butir telaah kata kunci juga ini punya makna yang khas dan jelas. Biasanya sih terdiri dari 3 sampai 5 kata, bisa eksplisit, bisa implisit. Nah, ini juga makna yang unik ya, punya kata kunci yang unik itu justru lebih menarik sehingga lebih besar peluangnya artikel ini bisa diterima, gitu ya. Nah, kemudian butir telaah pendahuluan, kita lihat di sini memberikan acuan konteks permasalahan. Jadi dikasih tahulah kalau penelitian tindakan kelas itu kan permasalahannya berawal dari dalam kelas ya Bapak Ibu. Diberikan di situ di dalam pendahuluan itu latar belakang kenapa dilakukannya penelitian PTK ini, gitu ya. Permasalahannya apa? Dari permasalahan itu misalnya permasalahan kuantitatif ditunjukkan oleh Bapak Ibu data-data kuantitatif, misalnya hasil belajar bermasalah hasil belajarnya. Lihat dari mana? Lihat dari mungkin nilai sumatif atau nilai formatif atau nilai yang lain gitu ya yang berkaitan dengan ketuntasan siswa untuk menyelesaikan pembelajaran tersebut gitu. Jadi kalau kita ngomongin hasil belajar, kita jangan ngomongin terkait dengan siswa yang pasif bertanya, jadi nggak cocok. Kalau motivasi belajar yang rendah, itu mungkin Bapak Ibu bisa mengemukakan masalah-masalah yang terjadi dalam kelas terkait dengan sedikitnya siswa yang bertanya, kemudian siswa bosan mendengarkan gurunya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi itu diberikan sebagai latar belakang permasalahan yang ada. Tapi permasalahan itu sekali lagi bukan yang terjadi di nasional, tetapi yang terjadi di kelas Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kemudian ini rangkuman kajian teoritik. Jadi di sini ada kajian literatur, biasanya sih jadi satu dengan pendahuluan. Kemudian kesenjangan penelitian sebelumnya mungkin dikasih tahu nih, penelitian sebelumnya terkait dengan pendekatan open-ended biasanya baru dilakukan sampai tahap ini. Nah, pada penelitian Bapak Ibu sudah dilakukan lebih dari tahap yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi Bapak Ibu memberikan sesuatu yang berbeda dengan penelitian sejenis yang sudah ada, sehingga di situ kebaruannya penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian tujuan penelitiannya untuk misalnya tadi ya untuk meningkatkan hasil belajar melalui penggunaan pendekatan open-ended pada siswa kelas berapa. Nah, cara pemecahan masalahnya yaitu memberitahu benang merah antara permasalahan yang ada dengan treatment yang dilakukan. Apakah treatment yang dilakukan ini bisa memecahkan permasalahan yang ada karena apa? Gitu. Dijelaskan berdasarkan literatur ya. Kenapa bisa memecahkan masalah itu alasan Bapak Ibu harus dituliskan di sini. Dan dicantumkan juga harapan akan hasil penelitian yang akan dilakukan nanti gitu ya. Kalau ini yang sudah dilakukan ya, karena Bapak Ibu sudah melakukan penelitian. Kemudian butir-butir telah metode penelitian. Jadi di sini Bapak Ibu harus mengemukakan desain tindakan atau desain rancangan penelitian yang digunakan secara detail, gitu ya. Mulai dari perencanaan sampai refleksi ya, sampai refleksi itu dikemukakan secara detail di dalam artikel gitu ya. Karena kan ini sangat unik gitu, karena desain
menggunakan pendekatan open-ended bagi penelitian yang satu, tentu saja akan berbeda dengan penelitian yang lain yang pendekatannya sama. Kenapa? Karena tahapan penelitian menggunakan pendekatan open-ended yang digunakan oleh Bapak Ibu mungkin saja berbeda dengan penelitian sejenis yang sudah pernah dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus memberikan justifikasi bahwa rancangan penelitian yang dipilih ini sudah tepat dan menyebutkan dengan jelas teknik dan instrumen pengumpulan datanya, gitu ya. Kemudian prosedur analisis datanya seperti apa, itu juga harus diberikan secara jelas. Kemudian di sini hasil penelitian, ya, ada hasil penelitian yang tidak baru atau tidak penting, mungkin ada hasil penelitian yang sama dengan penelitian sejenis, mungkin Bapak Ibu bisa tidak perlu diekspos terlalu dalam, gitu ya, tetapi ada hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian sejenis yang sudah pernah ada. Nah, di situ justru Bapak Ibu harus menjelaskan secara mendalam perbedaan dengan penelitian sejenisnya itu di bagian mananya. Nah, kenapa dikatakan berbeda? Kemudian keunggulan dari perbedaan ini apa? Itu yang harus Bapak Ibu jelaskan, ya. Nah, kemudian tidak ada plagiarisme, tidak ada fabrikasi data, dan ini analisisnya itu juga harus menggambarkan hasil analisis yang sudah bersih, gitu ya. Artinya benar-benar dilakukan dengan metode-metode yang valid dan reliable. Nah, ini juga di sini Bapak Ibu bisa menyajikan juga secara non-naratif melalui grafik, tabel, dan diagram. Tetapi kalau sudah diberikan tabelnya, mungkin grafiknya nggak perlu diberikan lagi. Kalau sudah diberikan grafiknya, tabelnya nggak perlu diberikan lagi. Jadi berikan salah satu ilustrasi saja yang jelas dan fungsional. Artinya fungsional itu ada gunanya gitu untuk menjelaskan artikel yang Bapak Ibu kemukakan itu, gitu ya. Nah, kemudian ada hasil penelitian yang baru dan menarik perhatian pembaca jurnal. Mungkin dari hasil penelitian Bapak Ibu yang dilakukan tadi kan dicarilah kesenjangan dari penelitian sejenis. Nah, itu Bapak Ibu bisa jelaskan kesenjangan dari penelitian yang sudah ada terkait dengan penelitian yang sejenis dengan Bapak Ibu ini apa. Nah, kemudian penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, kelebihannya apa dibandingkan penelitian sejenis yang sudah ada, ya. Nah, kemudian di sini tadi ya yang sudah, kalau sudah dijelaskan melalui grafik, tidak usah lagi dijelaskan melalui tabel. Nah, kemudian kalau sudah diungkapkan dengan bahasa dialog harus yang mengalir, gitu ya, yang sistematis, yang logis, dan kritis, gitu ya. Ada pendapat-pendapat yang Bapak Ibu kemukakan terkait dengan temuan-temuan yang sudah dilakukan. Mungkin temuan itu Bapak Ibu kaitkan dengan temuan yang sudah ada. Nah, kemudian apakah berbeda dengan temuan yang sudah ada ataukah sama, gitu. Kalau berbeda dengan temuan yang mana, kalau sama dengan temuan yang mana. Nah, berbedanya di bagian mana, samanya di bagian mana. Jadi itu diberikan interpretasi, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga harus membandingkan dengan hasil penelitian relevan lah yang sudah dilaporkan dalam artikel, gitu ya. Nah, kemudian di dalam pembahasan juga Bapak Ibu harus memberikan argumen-argumen kritis, ya, dikaitkan dengan rujukan yang ada, gitu ya, dengan temuan penelitian Bapak Ibu, kemudian disandingkan lagi dengan pertanyaan penelitian yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Kemudian Bapak Ibu bisa saja dalam pembahasan menyodorkan satu pertanyaan baru, ya, untuk diteliti selanjutnya untuk peneliti selanjutnya terkait dengan yang belum bisa dilakukan di dalam penelitian Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu dalam menafsirkan data itu harus hati-hati, gitu ya. Dan di dalam menafsirkan data itu juga Bapak Ibu bisa memberikan komentar-komentar personal yang terkait dengan itu menurut pendapat Bapak Ibu, yang penting koheren, gitu ya, dengan hasil penelitian
yang sudah dilakukan. Nah, kemudian untuk kesimpulan ini harus sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya tadi itu untuk apa? Jadi kesimpulan kan harus menjawab apa yang dipermasalahkan dalam penelitian Bapak Ibu. Itu yang harus dijawab didasarkan atas pembahasan dan perlu tidak melampaui kapasitas temuan penelitian. Artinya, kalau Bapak Ibu hanya meneliti misalnya terkait dengan hasil belajar, mungkin Bapak Ibu jangan membicarakan tentang kemampuan berpikir kritis atau kemampuan penalaran kalau yang dinilai hanya hasil belajar. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menilai keterampilan kognitif, Bapak Ibu tidak usah membicarakan tentang sikap yang tidak diteliti gitu ya. Tapi Ibu katakan ini meningkatkan minatnya, padahal Bapak Ibu hanya meneliti terkait dengan keterampilan kognitifnya. Seperti itu. Artinya apa yang Bapak Ibu teliti itulah yang disimpulkan. Dan ini harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini butir setelah saran, ini juga harus dikaitkan dengan hasil penelitian, harus bisa diterapkan dan tidak mengada-ngada sesuai dengan misalnya kalau misalnya Bapak Ibu menghasilkan penelitian dengan pendekatan kontekstual itu bisa meningkatkan keterampilan kreativitas siswa. Nah, ini Bapak Ibu langsung bilang ini bisa diterapkan untuk seluruh mata pelajaran lainnya atau pembelajaran lainnya dan akan menghasilkan hasil yang sama, itu kan belum tentu ya, karena ini kan adalah PTK. PTK itu tidak bisa digeneralisasikan, tetapi ini Bapak Ibu bisa memberikan saran terkait dengan apakah penelitian dengan kontekstual teaching and learning ini bisa dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya yang untuk diterapkan di pembelajaran lainnya. Mungkin saja hasilnya akan sama, tapi belum tentu juga sama gitu ya, karena ini tidak bisa digeneralisasikan ya Bapak Ibu untuk PTK ini. Nah, ini juga ada pernyataan terima kasih kepada pemberi dana gitu ya, yaitu Siamerek Fund, karena ini kan Bapak Ibu dapat dananya dari Siamerek Fund. Perlu ada pernyataan terima kasih kepada Siamerek Fund yang sudah memberi dana ya untuk melaksanakan penelitian ini. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa memberikan terima kasih juga kepada pihak yang sudah membantu pelaksanaan penelitian bisa selesai misalnya, kepada kepala sekolah SD-nya itu ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam daftar rujukan, sebaiknya daftar rujukan itu dari jurnal internasional. Jurnal internasional sebanyak minimal 80% gitu. Jadi harusnya rujukannya rujukan primer. Nah, dan sebaiknya, ini kan 10 tahun terakhir, sebaiknya sih 5 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Kalau perlu ya hanya dari 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, kemudian daftar pustaka yang dirujuk ini juga benar-benar harus relevan, sesuai dengan isi naskah, dan benar-benar memang dikutip gitu di dalam artikel. Jadi kalau ada daftar pustaka yang tidak dikutip di dalam artikel itu harus dihilangkan. Jadi daftar rujukan yang bisa dicantumkan dalam daftar pustaka ini hanya yang benar-benar dirujuk di dalam isi artikel, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian harus juga mencukupi, karena yang namanya daftar pustaka ini makin banyak, itu makin meningkatkan kontribusi naskah, ya. Bisa meningkatkan currency dari naskah sehingga naskahnya menjadi lebih baik. Nah, kemudian ini struktur manuskrip ini biasanya kan tergantung dari jurnal ya, tergantung dari selingkung jurnalnya. Bapak Ibu kalau di dalam jurnal itu kan ada template jurnal gitu. Bapak Ibu mau ditujukan kemana, bisa di-download dulu template jurnalnya sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan artikel Bapak Ibu dengan template jurnal yang ada gitu ya. Nah, kemudian ada abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar rujukan. Ini biasanya secara umum ya, struktur manuskrip itu seperti ini. Nah, tadi mulai dari judul harus ringkas, informatif, memberikan informasi yang banyak gitu ya terkait dengan isi artikel.
padat gitu ya, dengan membaca judul yang singkat tetapi padat gitu ya, bisa menggambarkan isi artikel. Nah, kalau PTK itu harus menggambarkan variabel fokus dan tindakan yang dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian harus mengandung kata kunci dari topik yang diteliti. Kata kuncinya itu kalau untuk PTK adalah variabel fokus dan treatment yang dilakukan. Dan dihindari penggunaan singkatan karena misalnya pendekatan kontekstual teaching and learning itu dikatakan pendekatan CTL. Nah, itu nggak boleh. Tuliskan aja kontekstual teaching and learning. Kemudian apalagi pendekatan yang lain yang bisa disingkat itu kita jangan menggunakan singkatan untuk judul ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nih contoh judul. Nah, ini kelas 5 SD ini harusnya nggak boleh ya, harusnya sekolah dasar. Jadi di sini contoh judulnya peningkatan keterampilan menulis karangan narasi melalui metode mind mapping pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, kalau dilihat dari judul ini, maka ini berarti variabel fokusnya yang mana? Keterampilan menulis karangan narasi. Kemudian treatment-nya yang mana? Yaitu metode mind mapping, gitu ya. Nah, ini terjadi di mana? Di siswa kelas 5 SD. Nah, sebenarnya kan lebih bagus lagi kan dituliskan ya SD-nya. Tetapi kan karena ini kita terbatas sama batas maksimal judul, nah itu lebih baik ditaruh di artikel. Biasanya kalau di jurnal seperti itu. Kemudian yang kedua, peningkatan hasil belajar dengan model pembelajaran discovery learning. Nah, ini pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini berarti kan variabel fokusnya adalah hasil belajar, gitu kan? Nah, treatment-nya adalah model pembelajaran discovery learning. Nah, itu siswanya di kelas 5 dan di sekolah dasar. Nah, kemudian nama sekolah dasarnya mungkin dituliskan di dalam artikel. Kemudian, yang berikutnya, meningkatkan kemampuan operasi penjumlahan bilangan caca melalui metode demonstrasi. Ya. Nah, ini berarti yang merupakan variabel fokus itu adalah kemampuan operasi penjumlahan bilangan pecahan. Sedangkan treatment-nya atau tindakannya adalah metode demonstrasi. Nah, ini kalau biasanya ada juga jurnal yang tidak menuntut dituliskan di siswa untuk siswa kelas berapa, di SD, atau mungkin karena terbatas pada jumlah katanya itu ya Bapak Ibu. Itu kita ikutin aja lah selingkuh jurnalnya seperti apa. Bapak Ibu bisa ngecek gitu apakah di jurnal tersebut judul penelitian PTK yang sudah diterbitkan itu dituliskan seperti apa. Itu juga bisa dipelajari oleh Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya peningkatan keterampilan berhitung siswa melalui media kotak ajaib berbasis STEM. Nah, ini STEM ini harusnya dia tidak boleh disingkat. Tetapi kalau sesuatu yang sifatnya umum itu biasanya boleh disingkat. Nah, ini karena mungkin dianggap STEM ini sudah umum, seringkali jurnal membolehkan gitu ya itu disingkat. Jadi ya tergantung dari singkatannya itu apakah bersifat umum atau yang nggak semua orang tahu gitu ya. Jadi kalau di sini yang menjadi variabel fokus itu adalah keterampilan berhitung siswa. Dan yang menjadi treatment itu adalah media kotak ajaib berbasis STEM. Ya. Nah, kemudian baris kepemilikan, ini kan ada nama dan afiliasi kelembagaan penulis, kemudian dicantumkan negara dan alamat emailnya. Kalau lebih dari satu orang yang berasal dari kelembagaan yang berbeda, semuanya dicantumkan gitu ya. Nah, ini tergantung dari selingkung jurnalnya juga ya Bapak Ibu. Ini contohnya nih, Tri Puji Lestari dari universitas mana, emailnya apa. Kalau Bapak Ibu dari SD, tuliskan SD-nya, emailnya. Karena ini jurnal nasional terakreditasi di Indonesia ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu menuliskan di Indonesia, Universitas PGRI Semarang, Indonesia itu nggak apa-apa.
tergantung dari tuntutan editor ya. Ya, kita lihat lagi nih abstrak. Nah, abstrak itu ditulis secara ringkas dan faktual dalam satu paragraf, ya kan? Ini tergantung dari selingkung jurnalnya. Suka-suka ada yang minta 250 kata, ada yang minta hanya 150 kata, nggak lebih, yaitu lihat dulu template-nya atau guidelines untuk author-nya itu seperti apa ya. Kemudian meliputi tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, ada simpulan, dan lebih baik kalau masih bisa ditambahkan, ya tambahkanlah kontribusi unik dari penelitian yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian panjang abstraknya antara 150 sampai 200 kata. Nah, ini contoh abstrak. Jadi di sini biasanya abstrak Jurnal Nasional Terakreditasi itu ditulis dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu, dan bahasa Indonesia. Bisa satu, bisa dua. Nah, ini biasanya ada tujuan, kemudian menggunakan metode apa, ini treatmentnya yang dilakukan ya. Ini tujuannya untuk meningkatkan apa, melalui apa. Kemudian jenis penelitiannya, tindakan kelas, nah, kemudian Bapak Ibu harus sebutkan biasanya siklusnya berapa. Nah, subjek penelitiannya juga disebutkan ada berapa. Nah, kemudian hasil penelitiannya itu biasanya Bapak Ibu sebutkan terkait dengan analisis data kuantitatifnya, dan kalau bisa ya, kalau masih bisa ditambahkan ya ditambahkan aja kualitatifnya juga. Kemudian ditambahkan dengan kesimpulan. Itu tergantung dari kata yang diminta ya, yang dituntut oleh masing-masing jurnal. Nah, kemudian kata kunci, ini ada 3-5 kata kunci, dan atau kelompok kata kunci, dan ini dipilihlah kata kunci yang unik gitu ya, yang jelas juga maknanya. Antara kata kunci biasanya dipisahkan dengan titik koma, dan kalau kata penghubung ini tergantung dari selingkung jurnalnya ya Bapak Ibu. Diikuti saja pedomannya seperti apa. Nah, kata kunci ini contohnya mind mapping. Itu kan satu yang unik ya. Keterampilan menulis itu juga satu unik. Nah, ini juga ada karangan narasi dan sekolah dasar. Ini unik kalau misalnya jurnalnya itu PTK secara umum ya. Kalau misalnya ini jurnalnya PTK di sekolah dasar ya, ini tidak menjadi unik lagi gitu ya. Jadi harus dilihat. Nah, kemudian ini contoh abstrak yang lengkap ya. Ini udah tadi ya. Oke, nah ini pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan kita lihat nih, di dalam pendahuluan Bapak Ibu penting untuk jelas menyatakan dan secara mendalam terkait dengan kenapa sih penelitian ini penting untuk dilakukan, gitu ya. Jadi kebutuhannya apa? Itu yang perlu Bapak Ibu jelaskan secara mendalam di pendahuluan. Nah, ini juga dijelaskan juga latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Jadi kan ada masalah ya, permasalahan yang ada. Kemudian permasalahan dan tujuan penelitiannya apa. Kemudian di sini juga termasuk ada rujukan. Rujukannya itu adalah dari literatur yang ada. Jadi biasanya literatur review dengan pendahuluan itu dijadikan satu ya dalam artikel. Jadi di sini Bapak Ibu mengemukakan beberapa rujukan terkait dengan penelitian sejenis yang relevan gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mengemukakan kesenjangan penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan Bapak Ibu. Apakah ada kelebihannya penelitian Bapak Ibu? Ya harus ada kelebihannya. Kalau nggak ada kelebihannya nanti nggak diterbitkan ya Bapak Ibu. Harus kelebihan itu bukan berarti keunggulan ya Bapak Ibu, tetapi perbedaan antara penelitian yang Bapak Ibu lakukan dengan penelitian yang sudah ada. Itu seperti itu. Nah, ini contoh pendahuluan. Jadi di sini mungkin ini ya di sini berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SDN Karanganyar 1, mendapatkan informasi bahwa peserta didik kelas 3A ini kurang mampu menyimak dengan baik. Nah, itu kan tuh termasuk apa tuh?
latar belakang kenapa masalah ini muncul, gitu ya. Data yang ada adalah kurang mampu menyimak dengan baik, itu permasalahannya. Nah, informasinya didapat pada waktu kapan, ya. Kemudian kenapa seperti ini? Ternyata gerakan literasinya kurang optimal dan sebagainya, gitu ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin mengemukakan lagi nih ya, mungkin Bapak Ibu di sini menggunakan media film, media apa nih ya? Media yang Bapak Ibu gunakan itu adalah media film animasi fabel. Nah, mungkin Bapak Ibu juga mengemukakan bedanya apa media film animasi fabel yang Bapak Ibu gunakan di sini dengan penelitian yang sudah pernah ada. Mungkin ada bedanya. Oh, di sini saya menggunakan tambahan feedback misalnya terkait dengan film animasi fabel yang sudah ditayangkan. Mungkin di sini di dalam film animasi fabel ini ditayangkan dalam 3 tahap. Tahap pertama terkait dengan ini, kasih feedback. Tahap kedua terkait dengan ini, kemudian dikasih feedback. Tahap ketiga ditayangkan tentang ini, kemudian dikasih feedback dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi dalam kajian literatur yang terintegrasi dengan pendahuluan, agar Bapak Ibu tadi menyertakan referensi artikel jurnal yang terbaru yang diterbitkan dari, kalau bisa sih dari 2020 hingga 2023, jadi jangan yang terlalu lama, karena makin baru referensi artikel yang digunakan, maka berarti relevansi dan mata uang penelitian Bapak Ibu itu makin tinggi gitu ya Bapak Ibu, sehingga makin besar juga peluangnya untuk diterbitkan. Nah, kemudian Bapak Ibu dalam mengutip artikel gitu ya, untuk dirujuk itu Bapak Ibu harus memberikan komentar kritis. Komentar kritis yaitu apakah Bapak Ibu ini ada komentar terkait dengan rujukan yang diberikan atau diinterpretasikan atau dianalisis lah literatur yang sudah dirujuk itu. Nah, komentar-komentar kritis yang Bapak Ibu berikan, ya argumen-argumen kritis ini akan berkontribusi pada kualitas artikel yang Bapak Ibu buat, sehingga juga bisa memperkuat perspektif akademik dan fondasi ilmiah dari artikel tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya dirujuk cuman dapat dari misalnya dari Jonathan 2023, udah gitu aja, nggak ada argumen kritis. Nah itu kurang baik, itu dianggap Bapak Ibu hanya mencaplok-caplok, tidak memberikan komentar, itu nggak bagus. Sebaiknya setiap rujukan yang dikutip itu diberikan komentar, gitu ya, Bapak Ibu. Komentar yang diberikan seperti apa ya? Komentar yang diberikan coba Bapak Ibu kaitkan apakah ini ada persamaan hasil dengan penelitian Bapak Ibu, apakah ada perbedaan hasil dengan penelitian Bapak Ibu, atau komentarnya adalah mungkin di dalam penelitian ini tidak dilakukan ini, tapi dalam penelitian saya dilakukan ini. Bisa juga Bapak Ibu banding-bandingkan antara penelitian yang kutipan yang dirujuk dengan penelitian Bapak Ibu. Nah itu pentingnya argumen kritis tadi untuk menunjukkan posisi penelitian Bapak Ibu itu ada di mana. Sehingga disitulah state of the art atau kebaruan penelitian yang dilakukan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat metode penelitian. Jadi metode penelitian Bapak Ibu harus memberikan terkait waktu penelitian, kemudian subjek penelitian mungkin siswa kelas berapa, waktu penelitian yang mungkin dilakukan di tahun akademik berapa gitu ya. Nah, kemudian tapi ada juga sih ada juga jurnal yang tidak boleh menyebutkan gitu ya, karena kan ini kalau subjek penelitian kan disebutin ya di kelas berapa, SD mana, itu kan berpengaruh pada kalau misalnya hasilnya ini kok di kelas ini kok hasilnya jelek, menyimaknya kan itu kan harus ada ini ya, harus ada pernyataan dulu dia bersedia nggak, nah itunya SD-nya disebutkan. Tapi ya biasanya sih kalau jurnal di Indonesia nggak sejauh itu ya Bapak Ibu ya, dicoba saja nanti nanti kan ada revisi dari editor, revisinya itu sampai berkali-kali ya biasanya ya.
Kalau jurnalnya makin baik, itu revisinya makin rumit gitu ya. Ya itu diperbaiki aja sesuai dengan masukan yang diberikan oleh reviewer. Nah, kemudian ini ada metode penelitian. Nah, kalau metode penelitian tindakan kelas itu kan ada desain intervensi tindakan. Nah, ini Bapak Ibu harus kemukakan secara detail. Tahapan planning misalnya, tahapan rencana yang dilakukan ini seperti apa? Apa perencanaan yang sudah dilakukan? Mungkin membuat RPP, seperti apa di RPP-nya, kegiatan intinya seperti apa, kemudian mungkin ada mengembangkan menyiapkan medianya seperti apa, diambil dari mana, mungkin diambil dari YouTube. Nah, itu dijelaskan secara detail. Kemudian pelaksanaannya itu acting itu bagaimana cara melaksanakannya. Nah, kemudian mungkin ada kendala dalam melaksanakan atau apa, itu juga bisa disebutkan. Kemudian ada faktor pendukung di dalam pelaksanaan ini bisa saja disebutkan. Kemudian observing, kegiatan mengamati. Jadi yang diamati bagaimana sih penelitian ini dilakukan. Ini pengamatan biasanya ada pedoman observasi ya. Pedoman observasi yang dipegang oleh kolaborator. Kolaborator ini bisa teman sejawat gitu ya. Bapak Ibu juga bisa ikut mengamati juga gitu ya. Jadi di dalam observasi ini yang diamati sesuai dengan variabel fokusnya. Nah, kalau variabel fokusnya ada minat belajar, mungkin dilihatlah aktivitas gurunya untuk menstimulasi minat belajar siswa itu seperti apa melalui pendekatan yang digunakan, gitu ya. Kemudian aktivitas gurunya seperti apa yang digunakan untuk menstimulasi minat belajar melalui pendekatan yang digunakan itu. Teknik pengumpulan datanya juga, itu teknik pengumpulan datanya menggunakan apa? Apakah menggunakan kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kalau misalnya minat belajar kan menggunakan angket. Nah, angketnya itu dijelaskan juga kisi-kisinya. Kemudian mungkin ada dimensi, ada subdimensi gitu ya. Kemudian ada indikator dan indikatornya gitu ya. Itu juga perlu dijelaskan. Pokoknya semua yang Bapak Ibu tuliskan dalam penelitian itu kalau bisa ada di dalam artikel, sehingga dengan membaca artikel itu tidak ada pertanyaan lagi gitu, karena itu semuanya sudah detail. Semua yang Bapak Ibu lakukan ada di dalam artikel, itu sebaiknya ya. Analisis data juga demikian, yang Bapak Ibu analisis itu apakah menggunakan analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Itu disebutkan, misalnya kalau biasanya sih kalau PTK itu analisis datanya kan menggunakan kuantitatif ya, deskriptif kuantitatif. Itu apakah Bapak Ibu bisa dalam bentuk persentase, rata-rata, kenaikan persentase, kemudian apalagi grafik gitu ya. Kalau untuk melihat aktivitas siswa dan aktivitas guru itu biasanya kan kita bandingkan melalui grafik batang ya. Nah, kalau melihat hasil belajar mungkin kita menggunakan presentasi atau rata-rata, gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh metode penelitian. Penelitian ini menggunakan PTK modelnya apa? Chemis and Taggart itu dijelaskan, dilaksanakan di mana. Kemudian dengan subjek penelitian, ini disebutkan SD mana. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa ya. Di sini itu kan setiap guru itu wajib melakukan PTK. Kenapa guru wajib melakukan PTK? Karena kan yang namanya kelasnya itu, kualitas pembelajarannya itu kan nggak bisa selalu optimal. Pasti ada kekurangan-kekurangan. Nah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, makanya Bapak Ibu guru itu diwajibkan melakukan penelitian tindakan kelas gitu ya. Jadi ya ini pengertiannya kan PTK itu emang dilakukan secara reguler dan terus-menerus oleh setiap guru di SD manapun, di sekolah manapun juga gitu ya. Oke. Jadi di sini datanya bisa data kualitatif. Nah, kalau data kualitatif mungkin Bapak Ibu mengemukakan deskripsi pembelajaran terkait keterampilan minimal. Kemudian analisis dari peningkatan keterampilan minimal melalui film animasi tabel. Jadi kan yang namanya
deskripsi data kuantitatif itu kan perlu dilengkapi dengan kualitatif ya. Jadi ini mixed method sebenarnya. Penelitian tindakan evaluasi ini merupakan mixed method yang saling melengkapi gitu. Udah ada data kuantitatif dilengkapi dengan data kualitatif gitu ya. Nah, sumber data penelitian ini adalah peneliti sebagai pengamat, guru kelas, dan peserta didik. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan ini bisa pengamatan. Nah, itu semuanya dijelaskan. Teknik analisis data biasanya digunakan dua-duanya, deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Karena ini merupakan teknik analisisnya mixed method ya. Jadi campuran antara kuantitatif dengan kualitatif. Nah, ini semuanya dijelaskan secara detail gitu ya. Sebenarnya sih kalau artikel Bapak Ibu itu menjelaskan secara detail apa yang Bapak Ibu lakukan selama penelitian, itu biasanya sih diterima ya. Dia makin detail artikelnya itu makin komprehensif kan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan, nah ini deskripsi kondisi awal juga Bapak Ibu harus kemukakan secara detail. Kondisi awalnya misalnya minat belajarnya sedikit gitu ya. Tapi sedikit itu dilihat dari apa? Mungkin sedikitnya persentase yang bertanya hanya berapa persen, kemudian yang mengerjakan PR juga berapa persen dan sebagainya, gitu ya. Ya, saya masih ada waktu ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah ini ya contoh hasil pembahasan. Masih banyak waktunya. Oh ya, baik. Silakan. Linda. Nah ini kan contoh hasil dan pembahasan. Nah kalau ini hasil dan pembahasannya, jadi ini apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran itu dipotret di sini. Semuanya karena ini kan mixed method ya, kualitatif dan kuantitatif. Semuanya dijelaskan aja. Jadi Bapak Ibu waktu melakukan penelitian kemarin kan bikin jurnal harian ya. Nah, itu dijelaskan masuk dalam hasil dan pembahasan. Karena yang kita kemukakan di sini bukan hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Misalnya ini, misalnya Bapak Ibu melakukan 3 siklus ya, 3 siklus harus dijelaskan di sini. Kalau 2 siklus ya 2 siklus dijelaskan. Nah, tapi harus ada perbedaannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan di siklus 1 dan siklus 2 harusnya pasti berbeda, ya kan? Perbedaannya ada di mana? Nah, itu Bapak Ibu juga kemukakan di dalam artikel. Nah, ini misalnya pelaksanaan pembelajaran di siklus 1. Jadi dilaksanakan, kemudian didokumentasikan temanya apa, kemudian pendahuluan. Jadi mulai dari kegiatan pendahuluan ya. Kalau perlu Bapak Ibu di sini juga mengatakan kegiatan pendahuluan itu persepsinya seperti apa. Tapi semuanya itu penjelasannya dikaitkan dengan media animasi fabel, seharusnya begitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan treatment yang dilakukan. Kalau treatmentnya itu menggunakan media animasi fabel, maka persepsinya pastinya berkaitan dengan itu. Nah itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan persepsi secara umum gitu. Nah kemudian kayak gini ya, guru menanyakan kabar dan mengecek kehadiran dengan ini kayaknya nggak terlalu perlu ya Bapak Ibu. Yang perlu dilakukan adalah yang terkait atau relevan dengan pendekatan yang digunakan tadi. Mungkin di situ gurunya di kegiatan pendahuluan ini menyiapkan media animasi fabel, yang disiapkan itu apa saja, macam-macam media animasinya apa saja, terus jenis media animasinya apa saja, fiturnya apa, softwarenya apa, itu perlu dijelaskan secara detail sebenarnya terkait dengan kegiatan pendahuluan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga perlu menjelaskan judul film animasi. Nah ini bagus nih diberitahukan judul filmnya apa. Kemudian judul film ini sebenarnya nggak hanya ini kan baru mengatakan terkait dengan pendahuluan ya. Judulnya apa, kemudian nanti kan tanya jawab, dan kan tanya jawab ini dalam rangka persepsi misalnya. Itu dijelaskan juga. Nah, dibangkitkan imajinasinya dengan ditunjukkan apa, ini juga itu kan dijelaskan secara detail ya. Terus guru mengajak peserta didik menebak isi filmnya apa gitu. Kemudian tapi ini masih kurang detail nih, harusnya kan dari pertama dikaitkan konten dari film animasi fabel ini terkait dengan apa secara ringkas. Nah kemudian di sini kegiatan intinya seperti apa. Kemudian pada kegiatan inti ini kan hanya sedikit nih. Kegiatan inti dilaksanakan
dalam kelas bersama-sama. Tapi dalam kegiatan inti yang dilakukan apa? Apakah dalam media animasi fabel ini tahapan-tahapan yang dilakukan itu seperti apa? Ini yang harus dijelaskan nih Bapak Ibu. Kemudian setelah itu tanya jawab. Nah, kalau perlu tanya jawabnya harus dijelaskan juga. Apakah tanya jawab dasar, ataukah tanya jawab lanjut, gitu ya. Tanya jawab tingkat rendah maupun tanya jawab tingkat tinggi. Nah, ini juga harus dijelaskan oleh Bapak Ibu. Nah, ini kemudian selanjutnya di sini peserta didik melanjutkan menyimak, kemudian kegiatan penutup. Nah, penutup dikaitkan dengan film animasi fabel, misalnya ada refleksi pembelajaran yang dilakukan seperti apa, gitu ya. Ini semuanya dijelaskan secara detail, Bapak Ibu. Ini kan. Nah, setelah dijelaskan kualitatifnya, Bapak Ibu juga mengemukakan kuantitatifnya seperti ini. Hasil evaluasi tes keterampilan menyimak. Nah, ini kan hasil evaluasi tes keterampilan menyimak lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu kemukakan dimensinya apa saja. Misalnya rata-ratanya itu 68,9. Nah, rata-rata dari sini setiap dimensi harusnya bisa dijelaskan. Untuk dimensi soal nomor terkait dengan apa misalnya dibagi ya, keterampilan analisis, keterampilan evaluasi, keterampilan menilai, itu kognitifnya dibagi-bagi. Nah, itu Bapak Ibu bagi-bagi lagi di persentase berapa persen siswa itu evaluasi keterampilan ini menunjukkan berapa persen. Kemudian keterampilan kognitif yang lebih tinggi itu berapa persen. Itu bisa diklasifikasi setiap item soalnya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini bisa diklasifikasi untuk memperkaya interpretasi kuantitatifnya. Nah, kemudian di sini juga gitu. Setelah merefleksi siklus 1 lanjut ke siklus 2. Nah, harusnya dijelaskan juga di siklus 1 hasil refleksinya ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Kelemahan-kelemahannya apa di siklus 1? Nah, ini akan diperbaiki di siklus 2, perbaikannya seperti apa. Jadi revisi tindakan yang dilakukan di siklus 2 itu diberikan secara detail ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kemudian diberikan kemampuan menyimak, dia mengalami peningkatan berapa persen gitu ya. Tapi mungkin ini di sini juga dikasih tahu kalau mengalami peningkatan dari nilai rata-rata kelas A baik sekali terdiri dari ini, kemudian kriteria A baik sekali 8,33%, peserta didik yang kriteria B dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu juga kasih tahu kaitannya dengan KKM-nya. Apakah yang masuk KKM itu berapa persen gitu ya. Kemudian diberitahukan juga KKM ini ditentukan dari mana. Apakah yang menentukan sekolah atau dinas gitu ya. Kalau yang menentukan sekolah dikasih tahu juga dasar penentuannya dari mana gitu ya. Kemudian juga bisa diberitahukan ketuntasan individu dari keterampilan menyimak ini ada berapa yang dicapai, berapa orang dari berapa orang peserta gitu ya. Ini juga kemudian Bapak Ibu bisa bandingkan mulai dari pratindakan siklus 1 dan siklus 2. Bisa dibandingkan rata-rata nilainya apakah mengalami peningkatan. Kemudian kalau mengalami peningkatan itu peningkatannya dianalisis terjadi karena apa gitu ya. Itu juga harus ada interpretasinya. Kemudian di sini baru Bapak Ibu integrasikan temuannya dengan rujukan yang sudah ada dari penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah ada dari literatur. Bapak Ibu juga, nah ini kan kalau ini kan film memiliki kelebihan dalam penyampaian pesan atau secara lisan. Ini kan secara umum ya Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memberikan lagi hasil rujukan terkait dengan hasil penelitiannya. Apakah hasil penelitiannya ternyata dengan animasi, dengan film audiovisual ini yang bisa meningkat. Ini sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu juga memberikan komentar lagi, kenapa kira-kira dia bisa meningkatkan keterampilan menyimak ini ya Bapak Ibu. Jadi setiap rujukan yang dikutip ini dikasih argumen-argumen kritis dari Bapak Ibu.
Dan yang dirujuk juga harusnya jangan secara umum gini, tetapi hasil penelitian itu menghasilkan apa, dan ini sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan, dan Bapak Ibu memberikan interpretasi kritis terkait dengan itu. Nah, ini ya, jadi dalam hasil dan pembahasan, Bapak Ibu perlu integrasikan dengan literatur, dengan temuan yang sudah Bapak Ibu hasilkan untuk memberikan dan diberikan argumen-argumen kritis lah ya, yang koheren untuk mendukung penelitian yang diusulkan tersebut gitu ya Bapak Ibu. Nah, simpulan ini kita lihat di sini, simpulannya adalah sintesis dari temuan penelitian yang ada dan jawaban pertanyaan penelitian. Jadi Bapak Ibu, dari pertanyaan penelitian yang Bapak Ibu sudah buat itu harus ada di dalam kesimpulan. Dan di dalam kesimpulan juga Bapak Ibu harus mengemukakan kontribusi unik dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Dan rekomendasi untuk peneliti selanjutnya terkait dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini ada rekomendasi untuk guru. Kemudian Bapak Ibu juga mengemukakan tentang keterbatasan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh simpulan. Jadi Bapak Ibu mengemukakanlah sedikit data kuantitatif dan kualitatifnya gitu ya, terkait dari temuan yang Bapak Ibu hasilkan. Dan ada saran-saran yang bisa dilakukan. Sebentar ya Bapak Ibu. Kan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi di sini bagian kesimpulan ini harus diperluas juga. Jadi tidak hanya semata-mata hasil temuan saja, tapi juga harus menjelaskan tentang kontribusi unik dari artikel Bapak Ibu dan keterbatasan penelitian. Ini juga harus mencakup semua hasil utama dalam bentuk ringkas, komentar, dan implikasinya. Jadi temuan ini juga harus terkait dengan hasil dari literatur sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu, dan diskusi dan kesimpulan harus memperjelas juga bagaimana temuan penelitian ini berkontribusi kepada pengetahuan yang baru. Sehingga nanti di sini jelas novelty dan kebaruan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Kalau daftar rujukan ini harus mutakhir ya Bapak Ibu, harus ada keterkaitan antara isi bacaan dengan masalah yang dibahas. Rujukannya itu bisa dari buku atau jurnal, tapi direkomendasikan 80% dari jurnal, dan direkomendasikan lagi dari jurnal internasional ya Bapak Ibu. Dan daftar rujukan yang ditulis hanya yang digunakan dalam manuskrip. Jadi kalau yang tidak digunakan dalam manuskrip tidak perlu ya Bapak Ibu. Ya, ini contoh daftar rujukan. Ini tergantung dari template jurnal ya. Dia maunya seperti apa? Menggunakan penulisannya seperti apa. Ya, baik. Demikian Dr. Indah dari saya. Terima kasih banyak Prof. Arita atas paparannya yang sangat komprehensif ya, dan tentunya saya yakin sangat membantu ya bagi Ibu dan Bapak guru yang sedang menyusun manuskrip dan berupaya untuk menghasilkan publikasi. Baik, saya persilakan kepada para guru yang hadir di sini untuk bisa menyampaikan pertanyaannya ke Prof. Arita. Beberapa sudah ada yang bertanya di chat dan sepertinya sudah langsung dijawab ya. Tapi silakan Bapak dan Ibu sekalian bisa menyebutkan mungkin bisa menanyakan langsung ya. Kita masih ada waktu untuk bisa bertanya langsung ke Prof. Arita yang sudah membagikan pengalaman beliau yang luar biasa nih, menghasilkan berbagai publikasi. Tentunya ini suatu kesempatan yang kita tidak akan dapatkan dengan mudah untuk bisa langsung berkomunikasi dengan beliau. Mari silakan Bapak dan Ibu sekalian.
Menarik sekali tadi paparan Prof ya tentang Sinta ya Prof ya. Saat ini memang Iya, itu adalah database yang sangat dianjurkan ya, direkomendasikan untuk menjadi acuan bagi kita semua dalam mempublikasi, khususnya publikasi nasional ya Prof ya. iya betul betul. Ya. Dan apakah memang saya sendiri karena bidang saya ada berbeda ya dari kedokteran gitu Prof. Tapi memang kesempatan untuk penelitian tindakan kelas ini untuk dipublikasi cukup besar ya Prof ya. Iya cukup besar, tapi ya itu Dokter Indah, kalau untuk Sinta 1, Sinta 2 itu ada pengalaman kurang laku itu loh Dokter Indah. Yang laku itu untuk di Sinta 1, Sinta 2 itu mereka hanya mau research and development. Tapi nggak apa-apa juga, guru mungkin lain kali nggak harus selalu PTK, Dokter Indah, bisa juga research and development, karena guru itu penting juga mengembangkan media pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Jadi nanti pada waktu dia mengukur efektivitas produknya, baru dia melakukan PTK gitu, dalam mengukur efektivitas. Nah itu yang paling laku sekarang di Sinta 1, Sinta 2. Iya, iya. Iya betul. Saya kira mungkin tapi sebagai pengalaman juga pastinya bagi Bapak dan Ibu guru sekalian ini sangat berguna lah kita memang mencoba sebaik mungkin bisa mulai dari yang Sinta 4 atau Sinta 5 3, ya. gitu, Sinta 3 Sinta bisa. 3 gitu sudah. Tapi kalau guru-guru itu memang wajib melakukan PTK. Itu emang ada itunya peraturan dari pemerintah. Mereka wajib, tanpa ada hibah pun mereka akan melakukan itu, Dokter Indah. Dan tentu saja ini juga hasil dari PTK-nya itu kan sebaiknya dipublikasi ya, Prof ya. Iya, bagusnya dipublikasi karena cara menulisnya tadi biar diterima walaupun dia PTK, dia biar diterima harus sedetail mungkin. Apa yang Bapak Ibu lakukan selama penelitian tuh harus ditulis sekomprehensif mungkin. Itu biasanya diterima, Dokter Indah. Betul, ya betul. Baik, apakah Bapak dan Ibu guru sekalian ada yang ingin bertanya langsung ke Prof Arita? Mungkin udah ngerti kali, Prof. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ahmad Dahlan University, Ibu Aisyah ya. Katanya di sini tadi sebenarnya sudah disampaikan juga ya mengenai pencantuman instansi sekolah di artikel, Prof. Dan juga bagaimana membuat hasil riset R&D-nya scalable-nya tinggi dan luas impact-nya. Gimana, Prof? Ini pengalaman pasti, Prof. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Aisyah ya. Bukan ya? Nggak jelas ini siapa nih. Jadi instansi sekolah nggak apa-apa dicantumkan, justru untuk meningkatkan popularitas sekolahnya ya, untuk ngasih tahu nih dari sekolah mana, nggak apa-apa Ibu dicantumkan. Dan kalau mau yang luas impact-nya itu ya itu harus banyak yang mensitasi. Ini kan banyak nih peneliti-peneliti guru ini saling punya WA group mungkin nanti saling mengkomunikasikan penelitian sejenisnya apa, dan saling mensitasi nanti apa yang sudah dilakukan. Ini sebenarnya bisa dimulai dari kelompok ini gitu. Nah, kalau misalnya sitasi itu makin banyak, itu terjadi karena mutakhirnya artikel itu. Misalnya, sekarang itu kan lagi mutakhir nih, perwujudan profil pelajar Pancasila. Misalnya Bapak Ibu menulis artikel terkait dengan pendidikan karakter. Nah, Bapak Ibu ngemasnya jangan pendidikan karakter toh, tapi Bapak Ibu mengkaitkan dengan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan karakter, yaitu terkait dengan apa? Yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ibu kaitkan dengan pendidikan karakter ini. Jadi di waktu Ibu menginterpretasikan secara kualitatif, itu diinterpretasikan, dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah itu insya Allah impact faktornya tinggi. Itu mahasiswa saya itu ada, padahal hanya sederhana, bahkan lebih sederhana dari PTK itu terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, baru sebentar itu udah 200 itu citasinya. Kayaknya
kayaknya tuh pada senang gitu terkait dengan kebijakan baru itu pasti pembaca itu kayaknya pada senang gitu. Atau mungkin karena peneliti itu banyak ya yang meneliti terkait dengan itu. Nah, kemudian juga kebijakan Merdeka Belajar. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini juga banyak yang mensitasi. Kalau makin banyak yang mensitasi, maka impact-nya itu biasanya akan makin tinggi. Juga jurnalnya akan berpengaruh baik pada jurnalnya juga. Tidak hanya artikel Bapak Ibu gitu. Pokoknya makanya penting gitu ya, yang apa namanya kerjasama penelitian gitu ya, kerjasama antar peneliti itu penting karena bisa kita saling mensitasi gitu ya, dan apalagi ini udah masuk dalam kelompok peneliti Semiorekfon ya, ini mudah sekali untuk meningkatkan sitasi, sangat mudah sehingga di Google Scholar juga indeksnya juga naik ya Bapak Ibu. Ya, Demikian Bu Indah. ya betul. Di sini ada beberapa guru yang memang apa namanya penerima hibah riset kontraktual dari Rekpon dan memang berkewajiban untuk menghasilkan publikasi. Di sini saya lihat di antaranya ada Pak Hasan, ada Bu Eka Dina, ya ini yang saya kira ini silakan atau Bu Ratu ya, Bu Ratu sepertinya sudah menyalakan kameranya. Apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan Bu Ratu pada Bu Prof Arita? Baik, terima kasih Prof Arita dan Ibu moderator. Tadi saya menyimak sebetulnya menulis bagi kalangan guru itu bisa dibilang mudah, tidak mudah, mudah tidak mudah ya. Banyak kesulitan. Yeah. Tadi paparannya cukup luar biasa dan bisa kami pahami gitu. Namun kalau sudah berhubungan dengan jurnal, nah ini yang suka agak kesulitan Bu. Mungkin juga kesulitan untuk bagaimana caranya sih. Tadi sih udah disampaikan ya, bisa berkunjung ke sini, ke sini, ke sini. Namun pada praktek di lapangan itu kadang suka tetap aja sulit dan membuat kadang-kadang saya pribadi lelah gitu ya, dan akhirnya menyerah gitu. Mungkin mohon masukan biar ketika kami mencari gitu langsung menyenangkan gitu, mencarinya langsung menemukan gitu. Mungkin tadi himbauan dari narasumber di grup ini bisa digunakan untuk saling berbagi gitu ya, saling meliterasi. Mungkin kami mohon bantuan untuk memberikan link-link jurnal-jurnal yang bisa kami coba pelajari dan memasukkan tulisan kami ke sana. Mungkin itu sih Bu, terima kasih. Baik, bisa dijawab ya Bu Dr. Indah? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Ratu. Nanti di PPT saya sudah saya berikan link-linknya yang kalau misalnya belum bisa sampai ke Jurnal Nasional Terakreditasi, Jurnal Nasional juga tidak apa-apa. Dan yang paling penting untuk diterima di jurnal itu bukan berarti jurnalnya maksudnya artikelnya harus wah gitu ya. Tetapi dia sebenarnya detail saja apa yang dilakukan Bapak Ibu di penelitian itu dikemukakan semuanya secara detail di artikel. Jadi tidak harus, ini ada pertanyaan juga nih ya, Dr. Indah sekalian jawab juga ya, harus yang metodenya kuantitatif, enggak juga. Yang PTK itu juga ada yang diterima, tetapi harus komprehensif gitu. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu baik kualitatif, kuantitatif itu dikemukakan secara detail. Jadi kayak tadi pelaksanaan siklus 1, 2, 3 itu dikemukakan secara detail, deskripsi kualitatifnya, kemudian deskripsi kuantitatifnya, kemudian bisa diintegrasikan dengan temuan yang sudah ada, cara Bapak Ibu mengemas itu akan mempengaruhi apakah Bapak Ibu artikelnya bisa diterima cepat atau tidak gitu. Dan kalau untuk belajar pakai jurnal nasional aja Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah handal di jurnal nasional, bisa masuk ke jurnal nasional terakreditasi. Dan sebenarnya jurnal nasional terakreditasi juga nggak susah. Yang penting itu tadi, tidak ada lagi pertanyaan dengan membaca artikel Bapak Ibu, itu kita jadi tahu, oh penelitian Bapak Ibu terkait ini. Oh kayak apa ya di sini, yang diukur apa aja ya? Ada di dalam artikel. Ini siapa ya? Ada dalam artikel. Semua pertanyaan pembaca itu ada dalam artikel Bapak Ibu. Itu pasti artikel Bapak Ibu itu diterima. 99% itu diterima.
Jadi jangan ada yang diumpetin gitu. Jadi dibuatnya secara umum saja. Jadi apa aja nggak bisa terjawab dengan artikel Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang ditanya, kira-kira Bapak Ibu kalau sebagai pembaca nih, kira-kira Bapak Ibu menanyakan apa sih dari satu artikel? Nah itu semua bisa dibaca di artikel tersebut. Gitu. Biasanya kalau artikel yang udah detail begitu, insya Allah diterima ya Bapak Ibu. Itu seperti itu. Tadi yang ya memang sebaiknya Bapak Ibu mencoba. Kalau nggak mencoba kita nggak tahu ya, kita kekurangannya di mana. Kalau kita bilang kita susah, tapi kita nggak pernah mencoba menulis, nggak pernah mencoba mempublikasikan, itu nggak akan tahu kekurangan kita di mana. Tapi dengan kita publish sering gitu ya, itu biasanya kan dari reviewer itu kan memberikan masukan ya Bapak Ibu. Nah masukan-masukan itu akan memperkaya Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensinya menulis manuskrip gitu. Karena kan di reviewer kalau nggak diterima ya nggak apa-apa, tapi dia memberikan masukan gitu. Di Jurnal Nasional Terakreditasi biasanya bagus itu reviewer memberikan masukan detail. Nah itu bagus untuk Bapak Ibu untuk memperbaiki manuskrip Bapak Ibu. Nanti lama-lama manuskrip Bapak Ibu udah terbiasa, akhirnya menulisnya bagus gitu. Seperti itu. Ya, betul. Menulis itu kan keterampilan ya, Prof ya. Menulis dan mempublikasi itu keterampilan yang harus dilatih. Jadi berapa kali pun kita datang ke acara-acara workshop, kalau kita nggak mencoba, nggak akan bisa terampil-terampil ya, Prof ya. Iya, benar. Dan itu menulis jangan sendirian aja. Join research, join publication itu sangat perlu untuk meningkatkan motivasi Bapak Ibu untuk menulis gitu. Jadi dengan publikasi bareng gitu, itu akan yang satu meneliti, yang lain ikut membantu, kemudian masuk dalam satu publikasi, itu akan makin membantu. Dengan adanya joint publication dan joint research itu, citasi Bapak Ibu akan makin banyak gitu. Sehingga impact faktornya juga akan makin besar gitu ya, impact faktor jurnalnya. Ini ada lagi nih Dr. Indah, tadi yang laku di Sinta 1, Sinta 2 ya. Mungkin ya, gini betul. ya. Tadi kan saya bilang yang laku itu research and development, tapi nggak mungkin aja PTK bisa laku jika gitu ya ada syaratnya. Kan emang kalau dari segi PTK itu kan kelihatannya sederhana ya, tapi kalau interpretasi kita itu detail gitu, interpretasinya kompleks baik itu kuantitatif maupun kualitatif, maka artikel yang dihasilkan itu juga bagus gitu. Dan itu biasanya bisa diterima gitu ya. Di jurnal internasional juga bisa diterima. Ada yang diterima di jurnal internasional Trindex Scopus itu di jurnal Q1 PTK loh. Tapi dia nulis PTK-nya itu benar-benar detail gitu. Jadi kalau tadi setiap desain tahapan desain intervensi tindakan itu dijelaskan secara detail dan benar-benar dijelaskannya itu scientific banget gitu. Sehingga akhirnya dia diterima di jurnal Q1. Emang iya kita nggak pernah pokoknya apa yang kita lakukan itu ditulis gitu. Mungkin cara mengemasnya pun juga lama-lama kita nanti terbiasa mengemas yang bagus gitu. Tapi itu yang kita lakukan itu semuanya ditulis sehingga tidak ada pertanyaan lagi dari pembaca apa sih yang dilakukan dalam penelitian kita. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Prof. Ya prinsipnya sih kalau kita menuliskan transparansi ya Prof ya. Jadi apa yang kita lakukan itu harus bisa diketahui oleh pembaca gitu. Sehingga memang harus ditulis semuanya supaya mereka bisa mengikuti gitu kan Prof ya. Iya, betul. Dokter Indah kayaknya ada yang nanya nih, apa sih triknya biar proposal kita lolos Redford? Itu nanti aja belakangan Prof. Sekarang karena ini sesinya Prof. Jadi ini juga ada pertanyaan mengenai apakah hasil kalau suara dalam... Dokter Indah tidak terdengar ya? Oh, suaranya tidak terdengar? Terdengar Dok. Iya. Baik, Prof ini ada pertanyaan katanya kalau untuk menyajikan dengar ya apa saya? Oh. Ya, sudah baik, sudah terdengar, Prof? Suara saya terdengar nggak sih, Dokter Indah? Terdengar. Suara Prof saya terdengar yang nggak bisa dengan mendengar baik. ini berarti. Oh gitu. Mungkin boleh. Silakan Dok. Ya, Prof. Ya, di sini ada pertanyaan bahwa bagaimana memaparkan hasil riset kualitatif, Prof? Gitu katanya. Apakah sampai sejelas apa gitu? Kalau ini contohnya dia dalam kemampuan speaking gitu. Apakah komponen-komponen mikronya itu pronunciation, akurasi itu juga perlu dicantumkan secara eksplisit
Ada pertanyaan seperti itu, Prof, dari Pak Irfan Effendi. Iya, Pak Irfan Effendi ya. Coba kita lihat. Gimana Dokter Indah, saya baru mendengar ini. Oh iya, pertanyaannya adalah ketika kita memaparkan hasil kualitatif, itu berarti harus seberapa spesifik, Prof? Misalnya kalau di sini Pak Irfan ini memberi contoh kalau dalam kemampuan speaking bahasa Inggris siswa gitu, misalnya laporannya itu apakah aspek-aspek mikro dalam speakingnya seperti pronunciation, akurasi, fluency itu juga perlu dicantumkan secara eksplisit. Iya, perlu Pak. Karena kan itu yang membuat ciri khasan dari artikel Bapak dibandingkan artikel yang lain gitu. Kan orang jadi gini loh, Bapak asumsinya orang tidak mengerti, orang awam gitu ya, membaca artikel Bapak. Itu dengan Bapak membuatnya secara detail itu jadi kita jadi tahu gitu. Anggap aja semua pembaca itu awam gitu. Sehingga kita membuat artikel ini seolah-olah untuk orang yang tidak mengerti sama sekali, sehingga kita harus membuatnya secara detail kan gitu kan. Kalau kita mau menjelaskan gitu kepada orang yang tidak mengerti sama sekali kan kita harus memberikan pengetahuan secara detail. Artinya setidak-tidaknya dia bisa memahami alur penelitian yang kita lakukan gitu kan. Kalau ada yang belum kira-kira ini harus dijelasin nih, ini nanti dia nggak ngerti ya, jelaskan secara detail. Saya rasa kalau di penjelasan secara detail itu justru artikelnya akan makin kaya gitu ya, karena artikel PTK itu kalau nggak dijelaskan secara detail ya isinya kan gitu-gitu aja, meningkat tapi di bagian apanya gitu kan. Jadi terlihat seperti kayak rutinitas gitu Bapak. Itu kan emang sebenarnya itu rutinitas kan, PTK itu rutinitasnya Bapak Ibu guru, tetapi ada keciri khasan dari PTK itu yaitu tadi ada yang berbeda. Setiap PTK yang dilakukan oleh guru itu pasti berbeda satu sama lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa digeneralisasikan. Karena dia tidak bisa digeneralisasikan itu, maka kesempatan Bapak Ibu untuk mengungkapkan keunikan dari PTK yang Bapak Ibu lakukan. Seperti itu. Baik, Prof. Ini pertanyaan berikutnya adalah apakah jika PTK itu harus menggunakan guru kolaborator jika tingkatannya hanya satu kelas, Prof? Nah, ya. Baik, terima kasih Bu Istiqomah. Yang namanya pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu perlu menggunakan kolaborator. Itu kan dalam arti tidak hanya ibu yang mengobservasi, tapi juga ada teman sejawat yang mengobservasi, sehingga nanti bisa disandingkan gitu hasil observasi yang dilakukan baik oleh kolaborator maupun oleh, karena yang PTK itu memang hanya satu kelas Bu, nggak ada PTK banyak-banyak kelas, kan kelas PTK itu hanya satu kelas, di kelas yang Bapak Ibu ampuh, tetapi tetap harus menggunakan kolaborator itu dalam rangka agar tidak terjadi subjektivitas penilaian. Jadi nanti kan mungkin ibu kan lagi sibuk mengajar, nggak bisa ngelihat apa nih kekurangan saya, tapi dari kolaborator tadi ibu kurang ini, aktivitas siswa nih kurang yang di bagian ini untuk pendekatan kontekstual teaching and learning, aktivitas guru kurang di bagian ini, harusnya guru. Nah itu kan yang bisa ngomong begitu siapa? Kolaborator, karena kan ibu lagi fokus mengajar gitu ya, yang bisa kita kan kayak semut di seberang laut itu kan tampak ya, gajah di pelupuk mata nggak tahu. Jadi yang tahu kesalahan-kesalahan kita itu biasanya orang lain yang lihat. Nah itu bagus itu Bu, kolaborator itu di situ adalah mengkontrol kegiatan kita sehingga nanti PTK-nya berhasil dengan baik gitu ya Bapak Ibu. Di samping juga ketika kita menulis, kalau kita menulis kan rasanya udah paling bagus sendiri ya Prof ya, tapi begitu dibaca oleh orang lain tuh mungkin aja ada hal-hal yang bisa diperbaiki, perlu ditambahkan. Jadi itu juga sangat penting. Ya, jadi bahwa kita tidak melakukan sendirian ya Prof kalau dalam. Makanya perlu joint publication itu ya. Mungkin harus dibaca ulang, proofread ya kalau di jurnal internasional itu ya namanya. Prof, apakah ini ada yang bertanya dari juga apakah ada titipan pertanyaan nih bahwa katanya penelitian kuantitatif itu lebih banyak diterima daripada kualitatif. Prof, iya, tadi itu benar. Sudah dijawab tadi Dokter Indah bahwa penelitian kuantitatif kan tadi saya bilang sama Dokter Indah, kalau Sinta 1 dan 2 dia emang
baru dikasih PTK aja dia langsung bilang terlalu sederhana. Enggak juga, tergantung dari kemasan kita. Kalau kemasan artikel PTK itu detail gitu ya, sangat detail, baik itu kualitatif, kuantitatif, dan diintegrasikan dengan literatur gitu ya yang ada sehingga dia meningkat gitu ya, perspektif akademiknya meningkat, itu akan meningkatkan currency dari artikel tersebut gitu. Walaupun dia PTK, tetapi karena dia diinterpretasikan, dianalisis secara komprehensif, maka dia akan bisa diterima di Sinta 1 dan 2 gitu Bapak Ibu. Tetapi kan kalau kuantitatif itu emang menangnya kan di metritnya ya Bapak Ibu, di teknik analisisnya ya. Gue statistiknya susah. Jadi dia interpretasinya mungkin interpretasinya suka-suka nggak terlalu dalam gitu ya, tapi dia tetap diterima gitu karena metrit yang dia yang unggul itu. Tapi kalau PTK bukan berarti nggak diterima ya Bapak Ibu. Tergantung dari Bapak Ibu mengemas artikel tersebut, apakah diuraikan secara komprehensif, analisis mendalam, manfaatnya terhadap apa ya, temuan baru itu ya, temuan novelty kebaruannya. Artinya novelty kebaruan itu bukan berarti sesuatu yang baru ada, tetapi sesuatu yang berbeda dengan penelitian sejenis yang sudah pernah ada gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bukan hanya itu, tapi juga kontribusi penelitian Bapak Ibu terhadap dunia pendidikan dasar, misalnya kalau di sekolah dasar. Nah, kontribusi uniknya itu harus dijelaskan secara mendalam seperti apa. Kalau manfaatnya itu sangat besar, itu pasti itu laku. Dan yang berikutnya yang mutakhir. Mutakhir itu artinya terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini gitu. Nah, biasanya kalau kita kemas artikel kita dan dikaitkan dengan kebijakan pemerintah saat ini itu biasanya laku gitu. Biasanya ya, citasinya juga banyak, tanpa kita harus join publication, orang pada nyari artikel kita gitu. Nah, seperti itu. Terima kasih, Dr. Linda. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Bu Istiqomah, Prof, bahwa kalau dengan berarti yang akan mengambil data untuk observasinya dilakukan oleh kolaborator ya tadi, seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Kan kalau misalnya data variabel fokus kan tetap kita ya, Bu. Tapi kan kalau kolaborator itu hanya menilai, misalnya kan gini, apa namanya, untuk contextual teaching and learning-nya, itu kan ada pedoman nih, aktivitas siswa harusnya begini, aktivitas guru begini, sesuai dengan tahapan-tahapan contextual teaching and learning. Nah, itu yang dia nilai. Aktivitas siswa sudah ada, sudah kelihatan atau tidak, ya tidak, kan gitu kan kalau pedoman observasi, Bu. Kalau misalnya penilaian, tetap Ibu yang menilai, misalnya keterampilan, apa tadi, keterampilan menyimak, kan Ibu variabel fokusnya keterampilan menyimak. Nah, yang menilai keterampilan menyimak tetap Ibu. Tapi kolaborator ini hanya sekedar observasi saja. Observasi menggunakan pedoman observasi. Yang diobservasi apa? Tergantung dari tindakan yang dilakukan. Kalau tindakan yang dilakukan itu adalah pendekatan open-ended. Nah, pendekatan open-ended itu kan ada tahapan-tahapannya, Bu. Tahapan-tahapannya lihat di literatur. Nanti tahapan itu yang dilakukan oleh guru apa, yang dilakukan oleh siswa apa. Dari pedoman observasi dibagi dua. Yang dilakukan oleh guru dan yang dilakukan oleh siswa, dan itu biasanya cuman ya tidak sederhana, Bu. Yang diobservasi itu sederhana, tidak sampai 1 2 3 4 5, tidak. Malah yang kayak gitu malah nggak boleh. Malah kita harusnya ya tidak, karena kolaborator ini bisa kepala sekolah, bisa teman sejawat gitu ya. Mungkin demikian dari saya, Bu. Di chat pertanyaannya sudah habis, tapi saya undang Bapak dan Ibu sekalian yang mau memberikan pertanyaan secara langsung. Ada Pak Hasan, Dok, sudah angkat tangan. Silakan Pak Hasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan, Bu, dari Negeri 1 Ponjong, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2022 kami mendapatkan riset kontraktual dari Rekpon, alhamdulillah sudah selesai. Yang ingin kami sampaikan, ini kesempatan yang pertama bagi kami untuk menulis sebuah jurnal ilmiah. Jadi kami masih sangat sangat awam terkait dengan jurnal ini. Ibu, yang ketika kami melaksanakan penelitian yang diberi hibah dari Rekpon itu, kita merasa ketika kegiatan penelitian itu sudah berjalan dengan bagus dan lancar.
melibatkan banyak siswa, siswanya antusias, kemudian hasil penelitiannya juga berhasil. Tetapi ketika hasil penelitian itu kita tulis dalam jurnal, kita bikin sebuah manuskrip, kok rasanya jurnal kita itu dalam pikiran saya pribadi itu kok simpel sekali gitu. Misalnya ini, terkait dengan data yang kami dapat. Kami itu untuk PTK menggunakan 2 siklus itu, data yang kami dapat itu hanya penilaian dari expert judgment terkait dengan ketika di siklus 1, siswa itu melaksanakan penelitian hasilnya sekian. Kemudian di siklus yang kedua hasilnya meningkat menjadi sekian. Data yang kami dapatkan hanya seperti itu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan dasar teori. Karena kami mengambil penelitian yang bertemakan produk pangan lokal yaitu TIWUL, itu tidak banyak literatur yang kami dapatkan. Sehingga untuk dasar teori atau referensi itu malah yang paling banyak yang kami tulis itu referensi tentang PTK-nya sendiri. Kira-kira apa yang harus kami lakukan agar jurnal kami itu nanti meyakinkan bagi kami dan bagi reviewer jurnal yang kami tuju. Sekedar info, untuk rencananya kami akan mensubmit jurnal kami ke jurnal kependidikan UNJ. Judulnya apa? Penelitiannya apa? Ya, enggak. Judul kami adalah pengembangan produk pangan TIWUL di SMK Negeri 1 Ponjong sebagai upaya meningkatkan food sustainability produk pangan lokal. Jadi nggak ada referensi yang berkaitan langsung dengan itu ya, Pak? Dengan TIWUL-nya itu sedikit. Jadi kalau misalnya yang relevan, yang mendekati terkait dengan penelitian Bapak itu apa? Ada nggak referensi yang relevan yang terkait dengan itu? Nggak harus benar-benar TIWUL gitu loh, Pak. Mungkin dengan makanan ya, Prof ya. Jadi bagaimana anak sekolah gitu menghasilkan malah bahan pangan. Iya, jadi nggak perlu kita benar-benar misalnya nih saya mau mengemukakan tentang ada ini produk terkait dengan word wall apa gitu ya. Ternyata nggak ada, jangan hilang akal Pak. Kita tak kaitkan dengan ICT misalnya. Nggak harus benar-benar persis sama, itu nggak harus Pak. Jadi Bapak cari yang relevan gitu. Jadi itu cara mengatasinya, nggak harus masa PTK semua isinya, enggak. Justru yang relevan itu kan banyak Pak. Mungkin tadi yang relevan dengan penelitian Bapak itu misalnya terkait apa, literatur apa? Tadi kan katanya Dokter Indah kan pangan ya kan? Pangan, terus apalagi Pak Hasan? Jadi nggak harus benar-benar TIWUL gitu. Nanti Bapak nggak nulis-nulis, nanti nggak ketemu-temu TIWUL-nya ya kan? Gimana Pak Hasan? Pak Hasan kayak keluar deh. Terlempar. Ya. Sebelum sambil menunggu Pak Hasan kembali, ini ada pertanyaan soal referensi, Prof. Apakah memang harus 5 tahun terakhir atau bagaimana, Prof? Enggak sih, sebenarnya enggak 5 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir masih bisa, tapi kebanyakan yang up to date itu yang peluangnya lebih besar diterima, Pak. Jadi ya kalau memang kita banyak dari yang up to date, ngapain kita cari yang lama, ya kan? Gitu kan, prinsipnya kan seperti itu. Itu kan berkaitan dengan kemutahiran. Nah ini nih ada dari Bu Ajeng sudah mengangkat tangan, silakan Bu Ajeng. Ya, baik, terima kasih Dr. Indah dan Prof. Arita. Jadi ini juga merupakan pengalaman pertama saya untuk menuliskan jurnal. Jadi kemarin saya juga sempat bingung gitu ya, kalau mau, saya kebetulan guru SD, Prof. Guru SD kelas 5, kemarin saya sasaran jurnal tujuan saya itu jurnal PGSD, tapi saya lihat ternyata jurnal PGSD isinya banyak yang tentang metode pembelajaran, lalu tentang sikap ya, seperti mungkin terkait dengan profil pelajar Pancasila yang Prof sampaikan tadi. Ternyata tentang gizi ini memang jarang gitu ya. Lalu saya ke jurnal gizi gitu ya. Tapi kalau ke jurnal gizi saya juga merasa minder gitu kemarin.
Nah, lalu ini Prof yang saya tanyakan terkait dengan membuat judul yang seksi gitu ya, tadi yang Prof sampaikan. Nah, tadi kan disampaikan bahwa membuat judul itu tidak boleh ada singkatan gitu ya. Nah, sedangkan variabel perlakuan saya ini merupakan akronim gitu, Prof. Ini gimana ya? Apakah ada saran? Kalau nanti saya variabelnya apa, Bu? Jadi ada namanya program kolagen. Kolagen ini akronim dari kelas online gizi SD Negeri Pandean gitu. Oh gitu. Jadi ini kemarin ketika pengajuan akronimnya kan belum ini ya, belum familiar ya. Belum bersifat umum, nggak boleh, sebaiknya diuraikan, Bu. Jangan dalam bentuk akronim. Akronim yang umum itu biasanya baru boleh kayak STEM gitu ya. Kemudian itu kan udah umum. Itu masih bisa diterima sama jurnal, tapi kalau itu kan ibu buat sendiri tuh akronimnya, maka harusnya dalam bentuk perpanjangan kata itu nggak boleh akronim. Atau di metode terbatas. Atau di metode aja, Bu. Bisa diuraikannya di metode. Jadi ini kan programnya apa gitu. Jadi misalnya penelitian tindakan kelas tentang gizi gitu. Jadi judulnya seperti itu yang lebih umum. Nanti kita bilang bahwa program ibu namanya kolagen, itu ada di metode, itu dijelaskannya di metode, di komponennya ini. Oke ya, baik, terima kasih Dr. Indah, Prof. Arita. Ya. Masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya persilahkan. Sudah tidak ada lagi. Kalau soal pertanyaan mengenai bagaimana tips dan trik supaya proposalnya lolos di Rekpon. Ya, jadi ini sebenarnya seperti juga dikatakan oleh Bu Prof. Arita ya, bahwa ini perlu keterampilan menulis juga ya. Seringkali apa yang dituliskan di dalam proposal itu terlalu panjang di latar belakang, sehingga kita sendiri nggak jelas ini mau melakukan apa, di metodenya tuh sedikit. Itu yang seringkali saya lihat ya dari pengalaman kami mengelola hibah beberapa tahun gitu. Dan terutama memang kita harus pandai menuliskan apa yang akan kita lakukan di ringkasan di depan gitu, yang karena seleksi Rekpon itu kan ada 2 tahap ya. Pertama tahap seleksi awal ya dari judul dan ringkasan, dari situ kemudian baru kita akan lihat lagi proposalnya secara lebih detail di tahap yang kedua. Nah, supaya bisa lolos tahap pertama, tentu saja di dalam ringkasannya tuh harus dibuat semenarik dan selengkap mungkin ya, supaya reviewernya itu bisa mendapat gambaran apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya, seringkali kita kan membuat ringkasan itu terakhir gitu dan buru-buru, dan rasanya mungkin ini nggak penting karena yang semua sudah ditulis di dalam proposal, tapi justru yang terpenting itu adalah di ringkasannya. Saya sering melihat ringkasan itu seperti juga abstrak di dalam jurnal, dalam artikel manuskrip itu kan seringkali yang saya lihat itu panjang di latar belakang. Padahal sebenarnya latar belakang itu penting, tapi harusnya kita lebih penting lagi bagian di metode ya, yang dimana itu menjelaskan apa yang akan kita lakukan, dan kalau itu berupa abstrak untuk manuskrip itu hasilnya. Ya, kalau untuk proposal ya tentu saja metodenya harus cukup menjelaskan ya apa yang akan kita lakukan, sehingga reviewernya itu bisa mendapat informasi gitu, apa yang, karena yang harus direview banyak ya, tentu saja reviewer akan lebih cenderung memilih ya yang informasinya lebih lengkap dibanding yang informasinya kurang lengkap, yang akan lebih kecil kesempatannya untuk diundang presentasi. Barangkali itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan hibah Rekpon. Untuk yang lainnya, jika masih ada pertanyaan untuk Prof. Arita, saya persilakan. Untuk Pak Hasan ya, tadi memang Pak Hasan setelah ini kan masih akan ada acara lanjutan ya, yaitu bedah manuskripnya. Jadi mungkin harapannya nanti akan lebih banyak masukan yang bisa diberikan. Tadi kalau kata Pak Hasan, rasanya kok tulisannya sederhana gitu ya, kurang menarik. Nanti mungkin banyak masukan yang bisa diperoleh dari kegiatan nanti siang ya, mendapat review langsung dari fasilitator.
Baik, rasanya kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk Prof. Arita, kita bisa akhiri sesi pagi hari ini. Terima kasih banyak Prof. Arita atas sharing pengalamannya yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu guru yang ada di sini tentunya, dan bagi kami juga Seamerekon untuk yang mengelola hibah kontrak riset kontraktual bagi guru. Ya. Dan sebelum kita akhiri, kita lanjut kita akan ada sesi berikutnya ya, Rizky, ya. Silakan dilanjut saya kembalikan ke moderator ke pembawa acara. Saya mohon izin ya. Prof mau ada Baik. foto bersama dulu, Prof. Oh, Mohon iya, Iya, ditunggu Prof. sebentar. Sebelum kita akhiri, mungkin saya persilakan Bapak Ibu menyalakan kameranya untuk sesi foto bersama. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu yang masih belum menyalakan kameranya. Baik, di sini ada 3 slides. Izin saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Slides kedua, 1, 2, 3. Ya, baik, sudah selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Prof. Arita yang sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di webinar penulisan manuskrip hari ini. Untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti sesi bedah manuskrip, diharapkan untuk berkumpul di ruangan yang sama pada jam 1 nanti. Mohon izin dulu ya. Terima kasih Ya, banyak, terima Prof. kasih banyak, Prof. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu lainnya untuk mendapatkan sertifikat dalam webinar ini, dimohon untuk mengisi form evaluasi yang sudah kami kirimkan di dalam fitur chat Zoom. Terima kasih semuanya. Izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.